Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah. Hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. Itu ustadznya kaum muslimin. Tidak memahami apa yang dimaksud bid'ah ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan, mewanti-wanti akan bahayanya perbuatan atau amalan-amalan bid'ah. Bahkan di dalam memulai khutbahnya, Nabi sering membaca, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla bid'atin dolalah. Itu selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ustadznya saja tidak memahami bid'ah dengan baik, apalagi jamaahnya. Ustadznya saja menganggap bahwa perkara-perkara dunia ini masuk ke dalam bagian bid'ah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan mic bid'ah, pesawat bid'ah, HP bid'ah, laptop bid'ah, mobil bid'ah. Maka jamaahnya pasti lebih parah lagi pemahamannya. YouTube bid'ah, bahasa Inggris bid'ah, bahasa Indonesia bid'ah, sampai dikatakan wajahmu itu juga bid'ah. Jadi cobalah difahami, apa tujuan Nabi Muhammad SAW itu diutus? Apakah Nabi diutus untuk urusan dunia? Maka tidak. Tidak ada Nabi yang diutus untuk mengembangkan perkara dunia. Tidak ada. Yang ada Nabi itu diutus untuk menyampaikan syariat agama Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana berzikir, bagaimana bermuamalah, dan bagaimana syariat-syariat yang lain. Dan setelah risalah agama ini selesai disampaikan oleh para nabi, maka para nabi itu diwafatkan. Pertanda agama ini sudah sempurna. Makanya ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, para sahabat ini yang langsung memahami ayat tersebut, mereka menangis. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menangis karena beliau ini memahami bahwasanya syariat Islam ini sudah sempurna. Tidak akan ada lagi penambahan dan tidak ada lagi pengurangan. Artinya bahwasanya tugas Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai. Dan ayat ini menjadi isyarat bahwasanya Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mereka cintai, itu akan segera wafat. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan." Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama Islam, kemudian menganggapnya itu baik, maka dia telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan hari ini telah sempurna agamamu untukmu. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan, apa yang pada hari tersebut tidak menjadi bagian dari agama, maka dia tidak akan menjadi agama pada hari ini. Jadi di dalam beragama ini kita tinggal mencontoh, tinggal mengikuti, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh merubah-rubah. Ya kalau pesawat, mic, YouTube, yang dilihat itu bukan dari barangnya itu, tapi digunakan untuk apa barang itu. Berangkat haji naik pesawat, yang dilihat bukan naik pesawatnya. Yang dinilai ibadah itu bukan naik pesawatnya. Orang bisa saja naik pesawat tujuannya bukan untuk ibadah. Ya,
Tapi ibadah hajinya itu yang disesuaikan. Sesuai apa tidak dengan praktek, dengan manasiknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikurang, ditambah, dirubah-rubah, maka itu bid'ah namanya. Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara naik pesawat dan mungkin dengan perkembangan teknologi ke depan, itu ada yang lebih hebat lagi dari pesawat, maka memakai yang lebih hebat itu meninggalkan pesawat, maka tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, syarat dan rukun ibadah hajinya itu sesuai. Begitu. Sama dengan syariat Islam yang lain, kita tinggal melihat apakah ada dalilnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana para sahabat memahami dan bagaimana mereka mempraktekkan, mengamalkan. Kita tinggal ikuti saja mereka itu. Jangan dikurang, jangan ditambah, jangan dirubah-rubah. Cukupkan dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka amalkan. Dan berbeda lagi dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia ini Nabi katakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Dunia ini mau dikembangkan seperti apapun silahkan. Mau dirubah, mau dikurangi, mau diganti, silahkan. Mana baiknya menurut antum? Itu untuk perkembangan urusan dunia. Selama tidak melanggar aturan agama, aturan syariat. Karena sehebat apapun antum mengatur urusan dunia, tetap harus mematuhi rambu-rambu syariat. Karena syariat itu sudah sempurna. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau urusan dunia tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada usaha untuk penyempurnaan. Apakah dia disempurnakan dengan cara mengurangi, menambah, atau dirubah-rubah. Jadi kalau urusan bid'ah di dalam agama ini disamakan dengan urusan dunia, maka itu namanya gagal faham total. Ya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang viral, masalah Al-Fatihah yang dibahas oleh Syekh Asim Al-Hakim. Ya jangan difahami, masa membaca Al-Fatihah kok bid'ah? Masa membaca Al-Fatihah masuk neraka? Bukan. Bukan karena membaca Al-Fatihah itu dikatakan bid'ah, bukan karena membaca Al-Fatihah itu masuk neraka, bukan. Dikatakan bid'ah, dikatakan diancam dengan neraka, itu bukan karena baca Al-Fatihahnya, tapi karena caranya menyelisihi Nabi dan para sahabat. Cara mengamalkannya itu menyelisihi Nabi dan para sahabat. Kita ambil pelajaran dari kisah seorang ulama besar di zaman tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ketika beliau melihat ada seseorang yang setelah terbit fajar, dia sholat lebih dari 2 rakaat. Kemudian dia memperpanjang ruku dan sujudnya. Kemudian Sa'id bin Musayyab melarang orang tersebut. Maka orang tadi mengatakan, wahai Abu Muhammad, karena kunyah dari Sa'id bin Musayyab ini Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya sholat? Maka apa jawab Sa'id bin Musayyab? Beliau menjawab, bukan seperti itu. Allah itu bukan mengazabmu karena kamu sholat. Tapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian ini sama dengan pengamalan Al-Fatihah yang tidak sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Jadi bukan diazab karena membaca Al-Fatihahnya, tapi karena menyelisihi praktek pengamalannya. Para sahabat tidak ada yang mereka setelah sholat, kemudian imam sholat mengajak membaca Al-Fatihah. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mengajak para jamaahnya berzikir Al-Fatihah. Ya, para sahabat tidak ada yang seperti itu. Karena memang bukan pada tempatnya. Meskipun Al-Fatihah mempunyai keutamaan, tapi ada tempat-tempat untuk membacanya, untuk mengamalkannya, yang para sahabat itu memahami dengan baik. Mana tempat untuk mengamalkan, mana waktu untuk mengamalkan. Maka kalau dalilnya sudah sahih, tinggal cari ilmunya. Bagaimana para sahabat mengamalkan hadis tersebut? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu dan paling bersemangat di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Karena masalah bid'ah ini sangat berbahaya kaum muslimin. Syariat Islam yang sudah jelas, ada dalil, ada contoh prakteknya saja, itu sudah sangat banyak kalau kita mau amalkan semuanya. Kenapa harus membuat yang baru? Yang akhirnya membuat kita meninggalkan amalan-amalan yang jelas-jelas kesunahannya.